Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kali ini saya bersama teman saya Raihan akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Halo teman-teman, saya Raihan. Seperti yang dikatakan oleh Ojan sebelumnya, bahwa keuangan adalah sangat penting untuk mencapai stabilitas keuangan dan kebebasan finansial dalam berkehidupan kita. Betul sekali apa yang dikatain sama Raihan tadi teman-teman. Jadi apa sih yang pertama harus dilakukan dalam mengelola keuangan itu teh? Yang pertama dilakukan itu teh kita harus memiliki anggaran. Nah, kalau kita mempunyai anggaran, kita bisa mengelolanya. Dalam anggaran kita harus menetapkan pengeluaran kita dan mencoba untuk membatasi pengeluaran yang tidak penting. Nah, selain itu juga kita perlu memperhatikan pengeluaran-pengeluaran kita. Kita bisa membuat daftar pengeluaran, mencatat semua pengeluaran kita dalam sehari-hari. Dengan cara ini, kita bisa melihat kemana uang kita pergi dan mengetahui di mana kita bisa menghemat pengeluaran itu. Nah, iya betul sekali itu teman-teman. Aku suka ngerasa kalau misalnya punya uang tuh tiba-tiba habis, nggak tahu kemana tuh perginya. Nah, boros kan? Boros banget tuh. Jadi kita bisa ngakalinya tuh dengan tadi apa yang kata Raihan, dicatat ya guys. Tuh, jadi sehari-harinya kita catat gitu, biar gak akhir bulan gak makan mie. Bener sekali itu, bener. Tapi enak loh mie. Ya, kita juga harus memperhatikan tagihan bulanan kita, tagihan listrik, tagihan air, dan tagihan internet. Pastikan untuk membayar tagihan tersebut dalam tepat waktu agar kita tidak dikenakan sanksi atau denda, ya kan? Selain yang dikatakan Ojan sebelumnya, kita juga harus memiliki dana darurat. Dana darurat adalah dana yang kita simpan untuk situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan, krisis finansial. Nah, idealnya berapa sih kita punya dana darurat? Kita harus memiliki dana darurat setidaknya 3 hingga 6 bulan pengeluaran kita gitu. Jadi nggak tiba-tiba hilang aja gitu. Pokoknya mah harus minimal 3 bulan atau enggak 6 bulan gitu dana daruratnya. Ya bener tuh, dana darurat itu sangat penting ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita butuh keperluan yang mendadak gitu, yang kita nggak siapin dananya dari awal, kita bisa menggunakan dana darurat ini, ya nggak? Betul sekali Ojan. Dan yang terakhir nih, kita juga harus berinvestasi. Nah ini nih yang paling penting juga nih, nggak kalah pentingnya. Investasi itu apa sih? Investasi adalah cara yang baik untuk meningkatkan pendapatan kita dan memperluas sumber penghasilan kita. Tapi sebelum berinvestasi, kita harus memperhatikan dulu nih resikonya dan melakukan riset terlebih dahulu terhadap investasi yang akan kita tekuni nih. Betul Rahmat. Namun sebelumnya banyak mahasiswa yang merasa tidak memiliki cukup uang untuk berinvestasi. Padahal sebenarnya investasi tidak perlu membutuhkan jumlah uang yang besar. Bahkan mahasiswa bisa mulai berinvestasi dari jumlah yang kecil terlebih dahulu. Betul tuh. Jadi investasi ini tuh sekarang tuh mau lagi banyak digandrungin ya sama mahasiswa, bahkan bukan mahasiswa aja ya, sampai ke SMP, SMA juga udah ada yang mulai berinvestasi. Wah, keren banget sih, salut itu mah. Nah, salah satu cara berinvestasi untuk mahasiswa atau yang lainnya adalah dengan membeli saham. Ada beberapa aplikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk berinvestasi dalam saham dengan hanya ribuan rupiah saja. Irit banget ya. Irit banget. Kita bisa beli saham dengan uang sedikit gitu. Bisa punya perusahaan tapi dengan uang yang minimal. Tapi selain itu juga mahasiswa bisa berinvestasi dengan resiko yang lebih rendah. Contohnya reksadana. Tahu gak reksadana apa? Nah, reksadana adalah investasi kolektif yang memungkinkan para investor untuk membeli beberapa jenis investasi sekaligus dengan jumlah yang terjangkau. Wih, reksadana ini aplikasi buatan produk lokal ya? Banyak sih. Oh, jangan sebutin lah ya. Oh iya, jangan ya. Kita nggak disponsorin ya. Tapi pokoknya kita bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store, banyak sesuai seleranya masing-masing. Dan yang terpenting harus dilindungi oleh OJK biar aman, gak ditipu seperti kasus-kasus sebelumnya. Ya, dan mahasiswa juga bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam obligasi atau deposito. Obligasi adalah bentuk uang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan
Dan sedangkan deposito adalah jenis investasi di mana uang kita disimpan di bank untuk jangka waktu tertentu dengan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Jadi pas kita narik tuh uangnya lebih banyak gitu. Betul, karena dapat bunga gitu dari deposito itu. Namun sebelum mulai berinvestasi, mahasiswa harus melakukan riset terlebih dahulu, takut kena resiko gitu kan. Soalnya dalam investasi itu ada high risk, high return, dan ada low risk, low return. Jadi mahasiswa harus mempelajari lebih lanjut tentang jenis investasi yang ingin mereka beli, risiko, potensi, keuntungannya seperti apa gitu. Wis, hebat sekali ya teman kita ini, Raihan ini ya, dia tahu banyak banget tentang investasi ini ya. Dan jangan lupa untuk memiliki tujuan jangka panjang ketika berinvestasi. Dengan memiliki tujuan jangka panjang, mahasiswa akan lebih fokus dan terarah dalam melakukan investasi itu. Jadi nggak kehilangan arah, ya nggak? Betul. Jadi nggak tiba-tiba loss gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan ini untuk jangka panjang atau jangka pendeknya gitu. Terakhir nih, mahasiswa harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terlebih dahulu. Jangan langsung punya uang investasikan, tidak seperti itu. Dan tidak mengabaikan pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti biaya kuliah atau tagihan bulan. Jadi yang diutamakan itu pengeluaran utama pokok dulu gitu, kayak bayar kebutuhan sehari-hari, bayar kuliah, UKT itu yang penting. Terus bayar kos kalau misalnya kalian ngekos. Jangan langsung ke investasikan langsung gitu. Investasi itu nomor sekian lah, tapi boleh disarankan untuk berinvestasi. Ya, ada namanya tuh apa sih? Yang namanya tuh uang dingin ya? Betul, ya, uang dingin. Jangan dingin. Uang panas gitu, uang UKT ini investasiin. Gimana kalau misalnya uang UKT itu diinvestasiin malah boncos gitu. Kan nanti bayar UKT-nya gimana? Ya, jadi uang panas uang dingin tuh jangan diartiin uang panas dikasih dibakar gitu, bukan. Nah, jangan diartiin secara harfiah ya guys. Jadi ya apa sih yang dimaksud uang dingin sama uang panas tuh, Mas Raihan? Jadi uang panas itu uang yang digunain untuk keperluan sehari-hari, seperti yang aku bilang tadi, seperti makan, tagihan-tagihan seperti tagihan listrik, air atau apapun, kosan kayak. Nah, kalau uang dingin itu uang yang sisa gitu dari uang-uang panas tadi, jadi kita gunain untuk misalnya tabungan, bisa investasi, atau hal-hal yang ibaratnya kurang yang sekunder lah gitu kita gunainnya gitu. Mas Ojan. Nah, itu ya teman-teman, jangan salah arti ya. Betul. Uang panas sama uang dingin ini teh. Jadi ya gitu, pertama investasi harus dilakukan dengan bijak dan perlu memperhatikan keadaan finansial kita. Ya segitu ya. Ada tambahan nggak dari Raihan? Ya pokoknya dalam mengelola keuangan itu kita harus mengelolanya dengan baik. Catat hal-hal yang keluar setiap harinya biar gak rugi gitu. Jadi kita tahu kemana uang itu keluar, gak tiba-tiba kok ini uangnya kemana sih, nanti akhir bulan kalian makan apa. Kalau misalnya kita gak tahu uangnya kemana, oke, kalau kita udah kaya gak usah mikirin. Kalau misalnya kita pas-pasan, lebih baik kita catat dulu pengeluaran kita seperti apa. Betul sekali ya. Jadi banyak ya poin-poin yang tadi disebutin ya sama aku sendiri atau sama juga Raihan ya. Betul sekali. Ya segitu kayaknya ya vlog kali ini. Terima kasih telah menonton vlog kami tentang mengelola keuangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.